Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Umu Zakia. Yeah. Alright guys, mohon maaf banget nih ya, gue udah sempet off YouTube-nya beberapa bulan kemarin karena kan ya you know lah ya kalau gue lagi banyak kegiatan di sekolah kayak ngurus-ngurus nilai, rapot segala macam. So sekarang gue mau fokus lagi nih, mau banyakin waktu gue untuk bikin konten buat kalian, dan gue udah banyak banget konten-konten dan ide seru yang bakal gue share khusus buat kalian guys. Nah pokoknya hari ini bakal seru banget karena gue gak akan sendirian guys. Nah, pasti kalian udah gak sabar dong, siapa sih orang yang bakal gue ajak discuss talking hari ini? Langsung aja kita panggil orangnya, Pinke! Hai! Udah langsung masuk! Gak geli banget. Pinke ini adalah temen kampus gue yang gue kenalnya waktu gue dulu ngajar bareng di salah satu SMA swasta di daerah Jakarta Selatan ya Ping ya. Jadi kita pernah ngajar bareng, sekolah yang sama. Dia guru MTK, gue sebagai guru fisika, dan ternyata kita ada di alma mater yang sama. Iya, dari betul. lulusan dari kampus yang sama. Kan kayak dunia sempit banget gak sih ketemunya di sekolah itu gitu kan. Nah, tapi sekarang kita udah pindah ke sekolah masing-masing ya. Dia ngajar di Depok dan gue ngajar di Pondok Gede. Nah, makanya hari ini tuh bener-bener spesial banget karena Pinke ini rela jauh-jauh datang dari Depok bukan cuma kesini ke Bekasi, ke Pondok Gede cuma buat kalian, demi kalian ya kan, kayak demi umum. iya kan, itu harus kita apresiasi banget ya kan. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih Ping? Kira-kira nih, lo punya ide nggak nih? Kita mau bahas apa sih, sesuatu topik yang lagi hangat atau lagi hot gitu kan? Gimana kalau kita ngebahas tentang insecure? Insecure? Kalau kasih umum, insecure itu apa? Kalian ada tau gak guys? Insecure ya, kayaknya kalau kata insecure gue langsung kayak speechless gitu nggak sih? Ini insecure tuh kayak pernah gini gak sih kayak ngerasa, wah gue tuh serba kurang mau ngelakuin ini, kayaknya gue kayak ngerasa gak pede gitu, gue kayak lebih banyak mikirnya daripada just do it ya gitu, mikir dulu terus mikirin omongan orang lah segala macam, padahal itu semua belum terjadi ya. Jadi kayak insecure itu cuma kayak pikiran kita yang kayak ngerasa cemas duluan, kayak ngerasa takut duluan, padahal sebenarnya apa yang kita pikirin itu belum tentu benar-benar terjadi guys gitu kan. Nah itu sebenarnya gue ya. Jadi mungkin kita lihat sekarang fenomena ya zaman sekarang itu banyak banget orang insecure, bahkan sekarang kita sendiri pun mungkin lagi ngerasain insecure ya Ping ya, sama diri kita ya. Iya pasti. Nah insecure-nya kayak lebih banyak sih orang-orang yang insecure tuh dari segi fisik, terus misalkan itu dari segi ekonomi, fashion segala macam ya, sosial nah, segala macam. Betul banget guys. Banyak banget yang buat mereka insecure. Sebenarnya ada banyak faktor sih. Jadi kenapa sih insecure itu sekarang lagi banyak banget jadi topik pembicaraan, karena awalnya dari novel apa Ping? Dari film ya, dari buku buku yang udah difilmin yang kita semua udah pernah tahu, pasti kan pernah nonton dong. Judul filmnya Ping? Judulnya Imperfect. Nah, jadi dia dari film Imperfect itu setelah kita nonton kita bener-bener langsung merasa oh iya bener ya, ini kayak gue banget ya. Karena itu relate guys, relate sama kehidupan kita gitu. Dan jadi, kita juga ngalamin. Jadi ternyata banyak banget ya orang-orang insecure yang baru sadar kalau dia insecure ya. Nonton film itu ya nggak sih? Bener-bener. Nah jadi makanya kita ngerasa wah kayak ini bagus banget sih kita angkat untuk kita bahas di konten kita hari ini, karena kita pengen nanti di konten kita nanti kita akan kasih tips-tips buat kalian bagaimana cara untuk meminimalisir rasa insecure dalam diri kalian guys ya. Karena insecure itu kalau kita biar lama-lama dalam diri kita kayaknya nggak baik ya Ping ke depannya. Ya nggak baik lah. Nggak baik ya. Bisa hal masa depan nggak sih kayaknya kayak gitu ya. Kita tuh harus visioner ke depan. Boleh insecure itu biar kita tetap humble, tetap jadi diri kita. Terus kita bisa mikir kira-kira cara nutupin insecure kayak gimana. Insecure itu sebenarnya penting dan gak harus dihilangin juga gitu. Boleh insecure, cuman ada kadar batasnya kali ya. Jadi jangan over insecure. Jadi kalau kita over insecure ya insecure, jadi kita nggak ngerasa kita nggak maju ya, kita akan stuck maju. di tempat dan lo akan gitu-gitu aja. Lo nggak akan ada perubahan dalam diri lo. Gitu. Hanya dibatasi itu aja. Nah, misalkan coba Ping, kalau dalam yang lo alami sendiri, kita sekarang sharing pengalaman aja kali ya guys ya. Barangkali juga kalian pernah ngalamin hal yang sampai kita ya kan. Kalau untuk kita mungkin yang kaum super big kali ya, super big benar guys. Jadi pasti kita pernah ngalamin hal yang sama deh. Iya betul. Apa? Misalkan kayak dikata-katain temen. Pernah. Gue dari itu mah udah
udah Udah minat lagi ya. ya. Jadi zaman kita sekolah itu kita tuh dikatain apa aja, Pin? Kayak badak lah, terus Marijan lah. Gue pernah dikatain Pom pom bensin. bensin. Bahkan teman-teman gue tuh dimulai dari nol ya, apaan sih maksudnya? Kayak ya Allah gitu kan. Kayaknya gue ngerasa kayaknya gue kayak bad banget gitu kan ya. Emang kayaknya sampai teman-teman gue tuh nggak ada yang mau boncengin gue waktu gue SD itu kan gue gemuk ya. Jadi tuh sampai orang-orang tuh nggak mau boncengin gue karena kan takut ban gue gembes gitu. Dan itu kalian tahu gak sih, kalian yang suka ngomong kayak gitu sama orang tuh sakitnya itu kayak banget di hati. Mungkin kalian cuma pikirnya kayak buat Candaan. bercanda, tapi Tapi kalian tuh nggak tahu sebenarnya tuh apa yang dirasain di dalam hatinya. Gitu. betul. Makanya, Dan ya gimana ya, insecure itu yang bisa buat jadi kayak judgement dan Iya, itu benar. bisa walaupun bisa bertahan lama ya. Jadi kita tuh ngerasa insecure-nya bisa berkepanjangan ke depannya karena nggak tahu kan. Jadi buat kalian yang suka ngejudge orang, ngata-ngatain atau ngasih julukan-julukan yang nggak baik, itu dampaknya bisa berefek panjang sampai sekarang, Iya, bener guys. banget, guys. Makanya Jadi tuh itu kayak bisa berakibat kayak bikin mental jadi down sebenarnya. betul. Sebenarnya mungkin menurut kalian itu hal sepele kali ya. Cuma Mungkin nggak niat bully ya, tapi jatuhnya jadi kayak bully ya. menurut kalian itu hal sepele, tapi belum tentu buat yang dikatain itu hal sepele gitu. Dan buat orang-orang yang ngerasa insecure kayak kita nih ya, contohnya kita juga pengen buktiin bahwa kita mampu berkarya. ya kita bisa lebih baik dan kita Ya. bisa nunjukin prestasi kita Betul. daripada kalian yang udah ngejudge kita kayak Betul. gitu ya, Ping ya. Jadi Sebenarnya bukan kita lebih kayak ngerasa gue lebih baik dari kalian. Enggak, kayak bukan. gitu. Jadi Cuma kita berusaha untuk menutupi segala kekurangan dengan kelebihan yang kita miliki. dengan prestasi-prestasi Ya. kita ya kan. Dengan prestasi, dengan karya kita yang Dengar kita contohnya kayak gini nih, kayak kita bikin video ini kan suatu karya ya kan guys, ya kan. Sharing ya kan. Nah, jadi dari insecure itu nanti kita juga bisa berpikir ya, oh berarti sebenarnya positif begini ya, Ping. Kita jadi berpikir bahwa oh iya, apa yang harus gue perbaiki dari diri gue ya, Iya, benar, apa yang benar. harus kita introspeksi. Oh mungkin kalau kayak kita kasusnya kelebihan berat badan, Iya. kita harus banyak lagi olahraga, diet, ya kan iya. kesehatan Sisi itu nggak positifnya masalah di ya. situ, Makanya sekarang gue udah mulai agak diet, udah mulai ketinggal ya. Kayak gitu ya, punya wajar lah ya kan untuk memperbaiki diri ya. Benar, Tapi biar terlihat enak aja kan kesehatan kita juga ya. Iya. Apalagi kalau untuk insecure yang sekarang realitanya di dunia kerja kali, Ping. Coba Ping kita bahas dulu, Ping. Iya benar. Soal dunia kerja kayaknya insecure itu kalau lo masih punya sifat insecure, Iya benar. lo akan apa ya, karisma lo itu akan nggak akan kelihatan Iya, kalau di betul. dunia kerja. Jadi nanti gimana lo mau dilirik sama atasan buat naik jabatan ya kan, sementara lo setidaknya di dunia kerja itu lo cuman orang yang kayak suka nunduk kepalanya, Nggak mau nggak bergerak dari zona bergaya, nyaman, nggak mau mencoba hal yang baru. betul. Jadi kerjanya kayak monoton aja ya. Iya, cuma gitu Kayak aja. ngerasa sebenarnya lo tuh mampu, lo tuh berprestasi, lo tuh berkarisma. Hanya saja karena insecure lo itu, karisma lo tuh tertutupi ya nggak sih? Tuh, Nah. kelebihan itu tertutupi sama rasa insecure lu itu. Makanya kalau bisa insecure-nya udah deh dihilang-hilangin, dikurang-kurangin dari Dikurangin, sih Mungkin sebenarnya. kayak ngilangin langsung semua gitu ya pasti nggak bisa, harus step by step. Betul, nggak ada sesuatu yang instan Ya, ya, nggak karena ada juga sesuatu yang instan. kita sendiri juga mengobati insecure itu gak gampang ya, Nggak Ping, ya? gampang, Nggak pasti, gampang semua banget. butuh proses. Seperti itu guys. Jadi buat kalian semua yang masih ngerasa insecure, coba kalian berkaca lagi Iya. berkaca lagi. Terus Bener gak sama sih yang ini dibilang sih. sama orang-orang, mungkin ada maksud baik dari orang-orang itu adalah supaya kita bisa berubah nggak seperti itu lagi. Kita harus tunjukin sama mereka bahwa kita itu bisa lebih baik dan nggak seperti yang mereka judgement ke kita gitu guys, betul, ya kan ya. betul banget, betul Jadi itu bisa menjadi salah satu cambuk buat kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita lagi. Iya, Seperti itu ya, Ping ya. Iya. Kalau Kira dari bener gua, ngomongin. kalau gue boleh nggak sih ngasih tips Ya, gitu? coba. Kalau gue gini, coba sekali-kali lu turun ke lapangan terus ngeliat orang yang keadaannya tidak sebaik lu sekarang. Jadi lu berkaca dari orang-orang di sekitar lu yang kondisinya kurang dari lu. Contohnya misalkan kayak orang-orang yang difabel kali ya. Contohnya nggak harus difabel juga. Contohnya lu terjun ke lapangan, misalnya lu ikut komunitas relawan-relawan gitu, terus lu ngajarin anak-anak yang mereka nggak bisa sekolah, mereka yang sehari-harinya di jalanan, ngamen atau ngapain, terus tiba-tiba lu ngajarin mereka, lalu mereka bisa seneng dengan kita menghadirkan diri kita langsung ke situ, mereka ngerasa terbantu sama kehadiran kita gitu. Sedangkan di dunia ini kan kita banyak orang yang remehin kita gitu, ternyata di satu tempat kita tuh benar-benar dibutuhin banget tuh. Betul. Di situ Jadi kita benar-benar kayak dihargai ya, keberadaan kita di situ ya. dihargain, dan kita itu nggak cuman ngasih manfaat buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Nah dari situ bisa mengurangi sedikit-sedikit rasa insecure kita, bisa membuat
mengubah insecure jadi bersyukur. Wis. Tepatnya. Hebat banget hari ini guys. Jadi kita harus bisa mengubah insecure menjadi bersyukur. Quote by Pinke ya. Enggak, dari buku. Oh dari buku. Ya, kayak itu kayak masukan banget kayak ya. Iya benar-benar. Ya jadi kuat lagi. Jadi, Nah, gimana? intinya belajar dari orang-orang yang Terlalu cepet guys dari sini langsung ke tips gitu ping. ya nggak apa-apa. Cepet banget dong. Dikit tapi tuh bobot mungkin. Lagi. Belajar dari ini sih, perbanyak informasi, perbanyak wawasan lo dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari lo. Kayak kita nih contohnya, misalnya kita seumuran, kita bisa sharing bareng. Lo insecure di apa sih? Gua insecure di apa sih? Atau kita sering banyak ngobrol sama orang yang udah berpengalaman. Kenapa sekarang mereka itu bisa ada di posisi dia saat ini sekarang? Ternyata tuh mereka dibalik itu semua mereka udah ngelaluin insecure yang lebih parah dari kita, misalkan kayak gitu. Atau kita nambah wawasan, nambah informasi, baca-baca buku tentang insecure lah, apa baca buku tentang motivasi orang-orang sukses itu seperti apa, proses mereka biar jadi sukses itu kayak gini. Nah, betul banget tuh guys ya. Jadi intinya jangan jadikan insecure itu sebagai hambatan ya atau momen yang menakutkan dalam diri lo sehingga lo tuh nggak bisa berkembang atau lo nggak bisa menggapai masa depan lo gitu kan ya. Betul. Nah, jadi jadikanlah insecure itu sebagai cambuk buat kita memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita dan kita mengembangkan apa kelebihan yang kita punya sehingga bisa menjadi prestasi yang bisa membanggakan kita, keluarga yang bisa jadi sesuatu yang bisa dibanggakan lah intinya gitu ya. Jadi Jadi kita nggak- bisa kontribusi juga sama masyarakat, bukan cuma buat diri kita sendiri tapi juga buat orang lain. Nah, betul banget guys. Nih ya, gue juga mau kasih masukan buat kalian yang selalu ngerasa punya kelebihan ya, baik itu ngerasa kelebihan di fisik, status sosial, harta atau segala macam. Jangan pernah memandang orang sebelah mata atau melihat orang dari covernya aja atau dalam segi loh. Don't judge judgment by cover dan jangan pernah merendahkan orang yang berada di bawah kalian. Jadi karena kita nggak akan pernah tahu nanti Bisa jadi orang yang kalian rendahin itu lebih baik dari kita. dan kita nggak akan pernah tahu nanti kedepannya orang itu ternyata bisa lebih sukses daripada kalian atau enggak. Kita nggak akan tahu ya pengen kedepannya jadi apa. Jadi kita nggak boleh mandang saat ini dia bukan apa-apa nih, tapi kita nggak mau nemenin dia, jangan kayak gitu juga ya. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih orang dari cover aja, tapi kita harus benar-benar menghargai setiap perbedaan yang dimiliki sama orang. Karena kan orang itu semua pasti punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana cara kita menghargai sesama manusia, bagaimana cara kita mensyukuri apa yang udah Tuhan anugerahkan buat kita, ya kan? Misalkan lebih banyak orang yang nyinyir gitu, misalkan lu tinggal di lingkungan yang lebih banyak orang yang julid, lebih banyak yang nyinyir, lebih fokus sama kekurangan lu. Kalau menurut gue sih Gimana? kayak hal kayak gitu emang sesekali kita boleh dengerin, tapi mulailah untuk mengurangi intensitas baper kita, bawa perasaan kita gitu. Karena jadi insecure itu berbanding lurus sama kebaperan ya. Bener gak sih kebaperan? Pastilah ya, pasti insecure itu kalau udah ada omongan-omongan dari luar itu. Tapi kan namanya kita manusia punya hati ya pasti baper dong ya. Pasti, Gimana sih ya? Itu pasti, itu manusiawi banget. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Apakah kita mau jadikan baper itu sebagai penyakit? Apakah kita mau jadikan baper itu diubah jadi dari bawa perasaan jadi bawa perubahan? Wih, Debak banget guys. Ya salah ya, hari ini gue bawa bintang tamu nih, si Pinke ya kan guys. Buat kasih kita pencerahan banyak banget. Kayaknya udah banyak berapa banyak buku yang lo baca nih dari malam nih? Enggak, bukan menjawab hari ini nih kayaknya. Berdasarkan pengalaman guys. Oh, pengalaman. Karena itu semua udah ini relate ya, bener-bener gue alamin, bukan cuma dari buku tapi bener-bener gue alamin. Jadi pengalaman itu ternyata guru terbaik Iya. Ya kan? Sampai gini loh, kalau gue mau titik terparah gue insecure itu gue sampai menyendiri di kamar malam-malam gue nangis sendirian. Sama, gue juga pernah Iya. Itu tuh udah parah banget berarti gue. Bener-bener kayak kepikiran sampai berhari-hari. Kayak gitu. kayak ngerasa gini, aduh kayaknya gue udah gak punya semangat hidup lagi nih, gue nggak tahu nih gue mesti gimana ngelewatin ini semua ya gak sih? Kayak kita tuh udah ada di titik pasrah yang kayak udahlah gue mau ngakhiri hidup aja kayak gitu kan mikirnya ya guys. Jangan salah, ada loh orang yang insecure sampai ada yang udah bunuh diri. Iya, pasti itu sampai yang titik parah banget. Buktinya banyak tuh artis Korea ya kan yang tenar banyak uang tapi dia bunuh diri. Kenapa coba? Karena dia nggak bisa mengatasi masalah dia, mungkin dia ada tekanan atau apa, insecure dari fansnya yang menekan dia nih, judge gitu kan ya. Jangan apa, jadi kita nggak tahu ya. Iya.
dampak Nggak dari bunuh insecure diri kita itu ternyata bisa berdampak parah loh, berdampak panjang ke orang Iya. itu. Bener, bisa Kalau- matiin iya. karakter seseorang juga insecure itu. Jadi bener-bener gak bagus banget deh insecure Iya, itu. Jadi sampai- insecure itu sebenarnya bukan dari kita sih awalnya, biasanya dari lingkungan yang membuat itu. Iya. Jadi tumbuhlah insecure kita ya nggak sih, Bing? Insecure kita. Jadi intinya Kalau menurut gue dari keluarga juga sih, keluarga ya. dari keluarga juga gitu. Support dari keluarga, Support dari keluarga, teman itu juga penting banget ya dari buat teman. supaya kita itu ngerasa dihargai, Kita tuh keberadaan nggak kita tuh, sendiri, gitu. keberadaan kita itu bener-bener kayak di apa sih, Dihargai, dianggap lah ya, dianggap. dianggap ya. Terus gitu kayak ya. gue sama Ungu jadi gini Apa loh. tuh gitu? Karena kita mungkin punya pengalaman yang sama, terus punya beberapa permasalahan yang sama, Ada terus, di profesi yang iya, sama kali ya. pas kita ngobrol kita juga nyambung Oh. gitu. Terus kita ngomongin insecure itu sekarang buat kita itu sekarang bukan menjadi hal yang tabu lagi guys, tapi kayak udah biasa. Udah biasa. Karena gue Udah kebal, iya, udah karena kebal gitu ya. udah sama-sama ngalamin, terus udah tahu gimana cara ngatasinnya. Terus akhirnya guys, dari yang tadinya kita ngomongin insecure itu akhirnya tumbuhlah beberapa karya, tumbuhlah ide-ide kreatif gitu. Terus dari situ kita juga mikir nih, oh mau nanti kedepannya kita bakalan ngelakuin apa ya. Terus lu nanti kedepannya mau ngapain nih, gue kedepannya mau ngapain nih. Jadi kita kayak lebih kayak udah biasa, terus kita nimbulin sesuatu hal-hal yang baru lagi. Itu sih salah satu dampak. Menghasilkan karya ya. Ya kalau pastinya. misalnya kita sharing sama orang yang benar-benar tepat gitu, yang tadinya tabu jadi kayak ya udah biasa aja. Jadi nggak nyakitin lagi gitu ya, ya, bahasa gitu gitu. lagi gitu. Jadi malah kayak Jadi sesuatu kayak yang- malah memotivasi ya, Ping, ya? Memotivasi, sama-sama saling sama-sama. memotivasi. Oh, lu Betul. harus gini, Ping. Lu harus tunjukin kalau lu gini, lu nggak boleh gini tuh gitu sering banget kayak gitu. Gitu. Aduh. The best banget. Aduh, gue jadi terbang melayang-layang gitu. Karena emang gue jujur gue pribadi, gue tuh tipikal orang yang suka banget motivasi orang. Nah, contohnya gini deh, gue sekarang jadi banyak dapat pelajaran guys dari Umu. Satu, Umu itu orangnya pekerja keras banget. Ya Allah. Tahu gak nih? Tiba-tiba dia Bohong, hoax, hoax. ngajakin contohnya kayak gini, bikin proposal tentang les gitu. Cuma kan waktu itu gue nggak bisa ngajetin. Iya. Stuck dia doang nih sendiri yang ngajet. Terus tiba-tiba gue kaget nih ngeliat status dia, tiba-tiba dia jualan makaroni guys, bayangin. Terus kalian promo kali ya. Itu untuk mengisi kegabutan di masa Iya, pandemi iya. ya kan. Jadi, nah apalagi dengan covid kayak gini kan, kita kayak nggak ada kegiatan nih. Terus mau muncul ide kreatif nih, salah satunya dari Umu gitu. Tiba-tiba gue ngeliat statusnya dia lagi bikin makaroni sama apa Umu? Nyam-nyam. Nyam-nyam sama adenya. Gitu dia tuh selalu ada aja guys, tiba-tiba. Pokoknya di saat dia lagi kepepet nih, bisa dia selalu ada aja ide-idenya gitu, membuka sesuatu yang baru, peluang usaha yang baru. Dan dia tuh satu lagi guys yang gue salut dari dia tuh, dia nggak pelit sama ide dia. Dia Ya mau Allah. berbagi, dia mau sharing, Gue jadi dia terharu guys. mau ngajak temen-temennya. Tuh yang gue salut dari dia. Pokoknya dia pekerja keras banget guys. Bayangin dia LDR sama keluarganya guys. Dia tinggal di sini ngekos guys. Keluarganya itu keluarga lu gimana? Gue sih gak cocok banget ya. Kayak udah gak ada kota aja kalau udah gue ya. Enggak, bisa beda daerah. Cuma Beda gue ngekos daerah. karena kan gue perifatan gue masih di Depok, Jakarta gitu loh, Ping. Nah, ini Jadi gue sekalian ngekos. promo guys. Nah, buat kalian nih misalnya nanti generasi yang masih jomblo gitu, sama sih jomblo. Kok jadi ngebahas banget ke jomblo ya? Mohon maaf ya guys, kita bukan ajang pencarian jodoh. Masa ini susah loh dapetin Ya Allah, calon istri yang mandiri gitu, yang bisa berdiri sendiri. Emang gue sekarang jomblo kan? Gak bakal, lu tuh bener-bener mandiri gitu guys. Pokoknya jarang deh bisa nemuin temen yang kayak Ungu. Dia tuh bener-bener fight, bener-bener berjuang sendiri. Nah, Karena dari- kalau kesuksesan itu nggak boleh kita simpan sendiri guys, kita harus berbagi. bener. Gue tuh paling pengen banget tuh bisa mempengaruhi banyak orang dan orang tuh juga bisa ikut sukses bareng-bareng. Itu kayak bahagianya itu beda banget gitu, Ping. Gue tuh baru mau jadi di depan kamera ini guys. Ya Allah, ini perdana loh guys, tinggal masuk YouTube ya kan? Gak pernah mau jadi. Perdana ya kan, ini wujudnya juga pakai apa wujudnya? Pakai ini, pakai Taiti. Itu mau beliin, jadi beli 2 gratis 1. Saya nggak usah disebut tau, Bobi kalau gue. Dia nih gini guys, aslinya guys. Awal-awalnya dia agak-agak pencitraan ya kan. Ujung-ujungnya kita kayak, mohon maaf ya kalau rame sendiri guys. Ya itulah kita ya kan. Tapi seru gitu, ya kan, daripada lama-lama kaku ya kan. Nah, Kayak gitu gitu, ya. Nah dari situ gue belajar banyak sama musik. Jadi kita yang awalnya nggak percaya sama nggak percaya diri, lama-lama saling memotivasi. Gitu. So sweet. Kalau dalam Islam namanya fastabiqul khairat. Wis. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kayaknya moto kampus banget. Gitu khairat. ya nggak apa-apa lah. Iya. Kok
Kemudian sih insecure gue udah mulai agak berkurang sih, tapi intinya apa sih, itu harus kita sendiri sih yang bisa ngebawa. Kita yang mikir sendiri kayak, gue nggak boleh kayak gini terus nih, gue harus bisa mencapai target-target apa sih yang mau gue raih gitu kan. Gue nggak mau cuma stuck di tempat aja kayak gini-gini aja, gue harus punya pencapaian lebih. Setelah ini gue mau ini, setelah ini gue mau ini, seterusnya kayak gitu. Makanya kalau kita cuman berlama-lama dengan insecure, kita cuman berpikir kayak, iya bener ya, gue gendut ya, iya gue kayak gini ya, gue nggak bisa berhasil. Ya udah, lo akan terus terpuruk, lama-lama lo jatuh, lo nggak akan bisa maju. Iya. Sementara masih banyak banget nih tantangan di masa depan ya kan, tantangan-tantangan yang buat gue itu apa ya, gue harus meraih itu, gue harus dapetin itu gitu loh. Iya. Ya kan, kesuksesan itu kan kita sendiri yang bangun ya Ping ya. Jadinya kalau misalkan kita cuma mikirin apa kata orang, kita jadi makin insecure kayak yang ada, kayaknya gak gue banget deh. Kayak, udahlah, jauh-jauh deh tuh, buang-buangnya dia rasa insecure, karena gue gak mau terlalu buat insecure itu yang menguasai diri gue. Iya, gitu kan. Ya, jadi karena guys, kalau kita masih insecure ya, kita nggak mungkin bisa ada di sini ya kan. Kita nggak mungkin bisa sebenarnya ini ngomong depan kalian loh guys. Bener gak sih? Terus pernah juga gak sih kalian nemuin seseorang dari masa lalu, seorang dari masa lalu yang tadinya kalian melihat dia orangnya sering dikucilin atau dibully, terus tiba-tiba di masa depan, di masa sekarang ini, terus kalian ketemu sama akun dia nih di IG, tiba-tiba kok dia udah berubah jadi kayak gini. Iya, terus stalker gue gitu. sering gitu kayak lu temen bikin culun banget, karena gue keren banget gitu. Bener-bener. Iya, itu real banget ya. Iya, itu real banget. Itu salah satu contoh sih yang ngebuktiin bahwa insecure itu, karena kita nggak ada yang tahu masa depan. Bisa ngebangun orang menjadi lebih apa ya, lebih kayak nge-boost semangat orang gitu ya. Iya, dia tuh jadi kayak cambuk gitu mentalnya udah, karena dari insecure itu mentalnya tuh kayak udah benar-benar dikuatin banget gitu, gimana iya. sih? Iya, jadi kita makin ini kan, apa namanya, kayak di-boost gitu semangat bahwa lu harus lebih kayak ini nih gitu kan. Jadi bisa jadi insecure itu bisa jadi salah satu tamparan ya buat kita bisa untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita nggak seperti itu, kita bisa lebih dari itu kayak gitu. Intinya insecure bisa berbuah jadi prestasi ya Ping ya. Gitu. Itu bagusnya insecure ya. Bagusnya insecure gitu ya. Insecure jadi bersyukur. Ubah insecure jadi bersyukur. Sama jadikan insecure menjadi prestasi gitu ya. Iya, ubah insecure jadi prestasi. Tunjukin karena kamu lah. Ibarat kalau ngebungkam orang tuh kita nggak perlu balas mereka. Misalnya mereka ngomong sesuatu yang buruk tentang kita nggak perlu balas guys. Itu mah urusan, biarkan aja ya. Biarkan urusan hanya dia dan biarkan netizen nyinyir ya. Lebih baik kita fokus sama hal-hal yang bisa kita lakuin. Kita fokus sama karya-karya yang kita bisa lakuin. Betul. Kadang orang hanya bisa berbicara tanpa dia tahu apa usaha yang udah kita lakukan sampai ke titik ini guys. Karena kan orang nggak tahu perjuangan kita kayak apa. Dia cuma hanya bisa nyinyir, ngomong gini-gini ya udah. Karena kita udah berusaha ngelakuin yang baik, tapi tetap aja di mata orang kan kita nggak selalu perfect gitu. Pasti selalu ada yang kurang. Jadi kesimpulannya hari ini apa aja Ping? Yang pertama harus bisa mengubah insecure jadi bersyukur. Tuh. Yang kedua jangan ngerasa sendiri. Yang ketiga jadikan insecure sebagai cambuk buat kamu, sebagai motivasi kamu menjadi lebih baik. Yang keempat, jangan jadikan baper itu bukan sebagai bawa perasaan tapi bawa perubahan. Yang kelima, gak usah dengerin kata orang. Gak usah dengerin. Ya. Don't apa? Kadang tuh kita perlu dengerin kata orang, cuman jangan terlalu jadikan itu sebagai yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi ntar kita capek sendiri. Ya biarin aja. Kita cukup tahu aja. Iya. Jadi don't hear what people say, gimana? Iya, istilahnya. Itu apa istilahnya? Masa bodoh gitu ya. Masa bodoh sama apa yang orang bilang gitu ya. Kita terus maju ke depan. Maju udah pasti ke depan. Guys, pokoknya ini kita tetap maju gitu. Iya, intinya seperti itu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu nih guys ya kan, bahasan cukup sekian dulu nih guys. Hari ini kita bincang-bincang topik-topik tentang insecure-nya ya kan. Semoga konten ini bisa memberikan banyak inspirasi dan manfaat buat kalian ya kan. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik. Orang-orang insecure-nya jangan mudah-mudah menyerah, jangan patah semangat, jangan down ya kan. Tetap terus optimis kalau kalian itu bisa. Guys, you are the best guys, you are the best for yourself, alright? Kamu adalah versi diri kamu sendiri. Betul, jadikan yang terbaik, bermanfaat buat banyak orang. Oke? Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa apa Ping? Di like, comment, and subscribe. Ya, semoga
semoga supaya nanti kalau kita bikin banyak konten lagi bisa pembahasan langsung masuk ke notifikasi kalian. Yes, betul. Thank you for